Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas imunologi serologi, teori praktikum rheumatoid arthritis factor atau RAF atau RF saja, rheumatoid factor. Ini merupakan materi kuliah TLM pertemuan ke-7. Oke, langsung saja kita mulai dahulu dengan pendahuluan. Rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit yang tersebar luas serta melibatkan semua kelompok ras dan etnik di dunia. Penyakit ini merupakan suatu penyakit autoimun yang ditandai dengan terdapatnya sinovisitis erosif simetris. Jadi di area persendian mengalami pengikisan ya. Nah, yang walaupun terutama mengenai jaringan persendian, seringkali juga melibatkan organ tubuh lainnya. Jadi di sini rheumatoid arthritis ini merupakan sebuah radang atau kerusakan pada persendian. Oke, lanjut kita penyebab RA. Hingga saat ini masih belum diketahui pemicunya. Bakteri, virus, jamur tidak terbukti sebagai pemicunya. Diduga diwariskan secara genetik. Nah, ini terjadi mungkin saja karena autoimun, di mana sistem imun menyerang jaringan tubuh terutama di persendian. Autoimun yang terjadi menyebabkan rusaknya jaringan persendian karena aktivasi sistem penanda radang. Nah, ini mediator radang akan teraktivasi karena terjadinya kompleks imun ya di area persendian. Nah, lanjut lagi kita masuk ke prevalensi RA. Diperkirakan kasus RA diderita pada usia di atas 18 tahun dan berkisar 0,1% sampai dengan 0,3% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah estimasi saja. Berdasarkan studi, RA lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pria dengan rasio kejadian 3:1. Penyakit ini 75% diderita oleh kaum wanita, bisa menyerang semua sendi. Prevalensi meningkat 5% pada wanita di atas 50 tahun. Jadi lebih banyak terjadi karena di usia 50 tahun sistem imun menurun. Jadi pemantauan imun ya akan mengalami penurunan. Akibatnya prevalensinya meningkat dan kejadian terjadinya ini lebih besar terjadi. Nah, kita pindah ke rheumatoid factor atau RF. Nah, ini merupakan sebuah antibodi ya yang dibentuk terhadap tubuh. Faktor rheumatoid atau rheumatoid factor adalah imunoglobulin yang bereaksi dengan molekul IgG. Jadi antibodi ya dari tubuh. Karena penderita juga mengandung IgG dalam serum, maka RF termasuk autoantibodi. Faktor penyebab timbulnya RF ini belum diketahui pasti. Walaupun aktivasi komplemen akibat adanya interaksi RF dengan IgG memegang peranan yang penting pada rheumatic arthritis atau rheumatoid arthritis atau RA dan penyakit-penyakit lain dengan RF positif. Nah, yang bahayanya ini aktivasi komplemen. Komplemen bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, lanjut lagi kita di sini patofisiologinya untuk RF sebagai berikut ya. Antigen X yang masuk ke dalam sendi akan diproses oleh beberapa sel imunokompeten dari sinovial sendi sehingga merangsang pembentukan antibodi terhadap antigen tersebut. Beberapa penderita dengan artritis rheumatoid secara genetik didapatkan adanya kelainan dari sel limfosit T suppressor. Ini sel penekan ya, penekan imun di dalam tubuh.
Dia tidak dapat menekan sel limfosit T helper. Jadi sel T helper ini menstimulasi produksi antibodi. Antibodi produksinya di stop oleh T suppressor. Ini tidak terjadi. Akibatnya timbul rangsangan berlebihan pada sel plasma, ya plasmosit. Ini limfosit B yang berubah menjadi plasma sel. Terjadi pembentukan antibodi berlebihan. Nah, seperti itu ya mekanismenya secara tidak terkontrol. Lanjut lagi ya. Pada penderita RA, oleh karena HLA-nya, human leukocyte antigen, terjadi peningkatan kadar molekul B71, B72. Sehingga dapat mengikat molekul CD8, cluster of differentiation 28, ini penanda permukaan ya. Dan menimbulkan respon imun CD4-TH2. Ini CD4 ya. TH2 T helper 2 yang menghasilkan autoantibody. Nah, akibatnya di sini nanti autoantibody yaitu IgG atau faktor rematoid. Jadi antibody diserang oleh antibody sendiri hasil produksi sel yang mengalami gangguan tadi. Lanjut lagi ya, umumnya RF baru terbentuk setelah penderita menderita penyakit lebih dari 6 bulan. Tetapi dapat pula terjadi lebih awal atau sudah waktu yang lama. Ini penting juga ya untuk melihatnya. Jadi pada prinsipnya di sini kita melihat ya RF ini perlu proses waktunya. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini masih di patofisiologinya. Tahap selanjutnya, antibodi terutama IgG akan mengadakan ikatan dengan antigen X dalam bentuk kompleks IgG antigen X atau dengan IgG sendiri dalam bentuk kompleks IgG. Kompleks imun akan mengaktifkan komplemen dan menimbulkan kemotaksis. Kemotaksis ini memanggil leukosit PMN ke tempat proses. PMN ini akan mengadakan fagositosis. Fagositosis memakannya kompleks imun tersebut dan mengalami kerusakan dengan akibat pengeluaran enzim lisosom, merusak tulang rawan sendi. Jadi kompleks imun IgG tadi akan mengaktifkan komplemen. Komplemen akan mengundang PMN ya, neutropil segmen. Neutropil segmen melakukan proses fagositosis dan melepaskan enzim penghancuran ya jaringan. Akibatnya rontok atau rusaklah tulang rawan sendi ya. Nah, ini kira-kira yang terjadi. Masih di patofisiologi ya. Pengendapan kompleks imun yang disertai komplemen pada dinding sendi dapat menyebabkan kerusakan sendi. Beberapa peneliti melaporkan bahwa jaringan sinovial sendi sel dendritik abnormal, nah ini disebut di sini kayak makrofag ya, yang mengalami artritis rheumatoid mengeluarkan enzim kolagenase dalam jumlah yang cukup banyak sehingga dapat menyebabkan tulang rawan sendi yang tak dapat pulih lagi atau tidak bisa perbaikan atau irreversible. Ini karena si sel dendritik nih, ini makrofag jaringan atau di jaringan dia modifikasi dari monosit berubah jadi makrofag jaringan sel dendritik ya. Oke, kira-kira seperti itu ya patofisiologinya, sehingga akibat rusak tadi bisa saja tulang menjadi bengkok karena persendiannya mengalami kerusakan atau mengalami peradangan dan bengkak ya di area persendian, terutama mungkin di area persendian tangan, kaki ya, atau di kaki jari tangan. Nah, kita pindah ke uji klinik RF.
Sebagian besar RF adalah IgM, tetapi dapat juga berupa IgG atau IgA. RF positif ditemukan pada 80% penderita rheumatoid arthritis. Kadar RF yang sangat tinggi menandakan prognosis yang buruk. Perjalanan penyakitnya berarti buruk ya. Dengan kelainan sendi yang berat dan kemungkinan komplikasi sistemik. Nah, kita lihat RF pada penyakit lain. RF sering dijumpai pada penyakit autoimun lain seperti LE, skleroderma, dermatomyositis. Tetapi kadarnya biasanya lebih rendah dibandingkan kadar RF pada rheumatic arthritis. Kadar RF yang rendah juga dijumpai pada penyakit non-imunologis dan orang tua di atas 65. Jadi di sini bisa saja meningkat RF-nya mungkin ya pada orang tua di atas 65. Uji RF tidak digunakan untuk pemantauan pengobatan. Jadi di sini ya yang perlu ditekankan. Karena hasil tes sering dijumpai tetap positif walaupun telah terjadi pemulihan klinis. Nah, kita pindah ke diagnosis dan evaluasi. Selain itu diperlukan waktu sekitar 6 bulan untuk peningkatan titer yang signifikan. Nah, untuk diagnosis dan evaluasi RA sering digunakan tes CRP dan ANA-tes. Jadi kalau misalnya untuk evaluasi diagnosis tidak pakai RF tapi pakai CRP dan ANA. Jadi di sini protein fase akut malah yang dipakai. Karena penanda radang itu adalah CRP ya, penanda autoimun itu ANA. Kalau naik berarti terjadi kerusakan yang mungkin yang fatal. Tapi kalau misalnya menurun, maka itu adalah proses perbaikan. Uji RF untuk serum penderita diperiksa dengan menggunakan metode latex aglutinasi atau nevelometri. Metode yang lebih mudah menggunakan ICD card dengan pembacaan 2 garis. Nah, kita pindah ke di sini pemeriksaan RF metode aglutinasi latex. Nah, dimulai dari tujuan untuk determinasi kualitatif dan semi kuantitatif adanya RF atau RAF dalam serum secara aglutinasi latex. Nah, prinsipnya tes Humatex RF berdasarkan atas reaksi aglutinasi antara RF pada pasien atau serum kontrol dengan IgG manusia yang dilekatkan pada partikel ya kan latex polistiren. Nah, di sini menggunakan latex polistiren. Reaksi positif ditujukan dengan adanya aglutinasi partikel latex pada petak-petak slide yang dapat dilihat dengan jelas. Nanti ada petak-petak lingkaran slide-nya. Biasanya slide-nya ini warna hitam ya, black paper. Nah, kita pindah ke kit reagen RF. Pertama, reagen latex RF ya. Nah, di sini 100 ml tutup putih. Biasanya kalau reagen latex tutup putih. Suspensi partikel latex polistiren putih yang diikatkan pada IgG manusia 1%. Positif kontrol ini 0,5 ml atau 1 ml isinya berisi serum kontrol positif tutup merah. Serum kontrol dari domba siapakah yang menghasilkan aglutinasi anti-human IgG yang jelas. Sementara negatif kontrol itu adalah 1 ml serum kontrol negatif tutup hijau. Siap pakai tidak reaktif terhadap LR ya. Reagennya reagen rheumatoid. Nah, lanjut lagi di sini masih dikit reagen RF. Larutan buffer GBS 100 ml glisin NaCl buffer pH 8,2 plus minus 0,2 glisin 100 mmol per liter. Ini untuk pengenceran nanti bila positif. Larutan NaCl 1 gram per liter, kemudian slide dengan 6 petak. Lalu kit reagen situ yang tadi ya, yang semua tadi itu mengandung 0,095% natrium azida NaN3. Ini adalah pengawet reagen supaya reagennya tetap baik.
Nah, sementara spesimen menggunakan serum stabil 24 jam, suhu 2-8 derajat Celcius, 4 minggu, suhunya minus 20 derajat Celcius. Jadi tinggal dipilih mau 24 jam atau 4 minggu stabilitasnya. Kita lanjut ke pemeriksaan RF kualitatif dulu. Bawa reagen latex positif kontrol, negatif kontrol, dan GBS, ini apa namanya buffernya, sampel serum ke suhu ruangan. Campur reagen latex dengan hati-hati, jadi sambil dipencet-pencet atau digoyang-goyang ya supaya homogen. Pipet ke dalam petak-petak pada slide sebagai berikut. 1 tetes kontrol positif, 1 tetes kontrol negatif. Lalu sampel ada berapa, misalnya 1 atau 2, nah kebetulan 2 ya. 40 mikron sampel 1, sampel 2. Kemudian setelah itu tambahkan masing-masing 1 tetes reagen latex ya. Setelah ditambah nanti campur masing-masing menggunakan batang pengaduk dan dilebarkan membentuk lingkaran cairannya ke area petakan tadi. Lalu miringkan slide dengan teknik menggoyang kanan kiri selama 2 menit, ya kan, atau pakai rotator 100 rpm. Setelah 2 menit, baca hasil di bawah sinar matahari yang terang untuk melihat aglutinasi lateksnya. Nah, untuk sensitivitasnya, interpretasi hasil aglutinasi yang tampak menunjukkan RF yang terkandung lebih dari 20 IU per mililiter dalam serum spesimen yang tidak diencerkan. Nah, ini nanti perlu dilakukan pengenceran untuk melihat kemampuan titer pengencerannya. Sensitivitas reagen di sini adalah 12 IU per mililiter ya. Jadi nanti perkalinya adalah 12. Tapi kalau positif pasti di atas 20. Nah, lanjut lagi di sini kita pindah berarti ke yang kuantitatif. Caranya, encerkan spesimen serum dengan buffer glisin. Ya, glisin tadi dengan cara sebagai berikut. 1 tambah 1 atau 20 mikroliter serum tambah 20 mikroliter pengencer. Ini 2 kali pengencerannya. Lalu 1 tambah 3 nanti 20 tambah 60 4 kali. 1 tambah 7 10 tambah 70 8 kali. 1 tambah 15, 10 tambah 150, ini 16 kali, ya kan? 1 tambah 31, 10 tambah 3, 10, pengencerannya 32 kali. Nah, sudah dapat kan? Jadi mengerjakannya mungkin sekaligus atau apa namanya 1 per 1 boleh. Pengenceran dulu positif, lanjut lagi pengenceran, atau langsung encerkan saja semuanya, tambah reagen latex semuanya, bisa saja seperti itu. Kemudian lanjutkan tes RF ya seperti cara kualitatif sebelumnya. Ya, dicampur, kemudian dibuat lingkaran melebar, lalu digoyang 2 menit, baca aglutinasi lateksnya. Bila terjadi aglutinasi terakhir, maka merupakan kita dapat dihitung titer antibodi dengan sensitivitas tes pada kit tadi. Sensitivitasnya 12. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk perhitungan titernya. Misalnya yang merah ini positif, hijau negatif. Nah, ini positifnya sampai 1 tambah 15 atau 16 kali pengenceran. Maka kita perhitungkan hasil positifnya ini dengan menghitung titernya. Sensitivitas SSRF dikali tingkat pengenceran maka dapat titer. Titer sama dengan 12 IU per mililiter kali 16. Maka 192 IU per mililiter titer RF yang didapat pada pasien tadi. Lanjut kita akan nilai rujukan untuk RF ini. Nah, kita bisa melihat di sini pada orang dewasa 1/20 sampai dengan 1/80 positif untuk keadaan rheumatoid arthritis. Penyakit inflamasi kronis dan penyakit lainnya lebih dari 1/80 positif.
untuk rheumatoid arthritis. Jadi nanti kalau rheumatoid arthritis ini kalau dikatakan positif, biasanya titernya di atas 1/80 ya. Kemudian untuk anak biasanya tidak dilakukan, lansia sedikit meningkat. Nilai rujukan ini mungkin saja bisa berbeda untuk tiap laboratorium. Jadi tergantung metode yang digunakan, alat yang digunakan, kemudian mereknya juga. Jadi kurang lebih aja, dan ini penentuannya kalau nilai rujukan membedakan kelompok sehat dan kelompok sakit. Sementara kalau nilai normal ya membedakan antara normal dan abnormal. Jadi lebih relevan menggunakan nilai rujukan. Nah, kita pindah ke masalah klinis. Peningkatan kadar RF ini bisa terjadi pada beberapa kondisi. Rheumatoid arthritis, kemudian SE, lupus, dermatomyositis, ya, skleroderma mononukleosis infeksiosa, ini granular fever, kemudian leukemia, tuberkulosis bisa saja terjadi, kemudian sarkoidosis, lalu mungkin pada kasus sirosis hati, hepatitis, ini terkait dengan kerusakan pada hati, sipilis, kemudian infeksi kronis, dan bisa terjadi pada lansia. Nah ya, kira-kira ini masalah klinis untuk peningkatan kadarnya untuk kasus RF. Jadi bisa saja ditemukan pada beberapa kasus-kasus ini. Nah, sebagai penutup kita masuk ke faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium. Jadi hasil lab dikaitkan dengan beberapa faktor, mungkin kesalahan-kesalahan ya. Yang pertama, hasil uji RF ini sering tetap didapatkan positif tanpa terpengaruh apakah telah terjadi pemulihan klinis. Jadi tetap positif ya pada orang yang mungkin sudah sembuh. Jadi ini karena jadi tidak bisa digunakan untuk melihat pemulihan atau proses agresif perbaikan untuk pengobatannya. Hasil uji RF bisa positif pada berbagai masalah klinis seperti penyakit kolagen, kanker, sirosis hati. Lansia dapat mengalami peningkatan titer RF tanpa menderita penyakit apapun karena di usia lansia ini sistem imun mulai menurun dalam pemantauannya, sehingga mungkin saja faktor RF ini diproduksi dengan kadar mungkin yang rendah tanpa mengalami gangguan. Nah, yang terakhir, akibat keanekaragaman sensitivitas dan spesifisitas untuk screening ini ya, temuan positif harus diinterpretasikan berdasarkan bukti terdapat dalam status klinis pasien. Jadi di sini kita cek juga mengapa dia periksa RF di klinisnya. Nah, kita lihat pemeriksaan fisik dokter. Pasien mengeluh ini dan ini, kemudian ada pembengkakan di sini, dan di sini. Sehingga pasien mengalami ini susah mengalami persendian. Nah, mungkin itu menjadi sebuah matching antara hasil kita yang positif ini dengan kondisi klinis pasien. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai RF atau rheumatoid arthritis factor atau rheumatoid factor yang kita bahas kali ini dalam teori praktikum. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Sampai jumpa. Bye.